Baik, Pak Satori, Nggih. pada pelaksanaan ujian kompe ini Pak Satori mempresentasikan RPP yang Pak Satori pilih, waktunya maksimal 10 menit. Oke, Kalau siap. Pak Satori menyampaikan 8 menit boleh, 7 menit boleh. Oke. Nah, sehingga tidak harus dibaca semuanya, cukup garis besarnya yang disampaikan dan ditayangkan secara perlahan-lahan supaya kami dapat bisa mencermati isi RPP bagus Pak Satori begitu. Oke, siap. Sudah siap Pak Satori? Nggih, siap. Baik, monggo Pak Satori mulai pukul 20 lebih 20. Nggih. 21 dipersilahkan. Nggih. Di screen nggih, Pak nggih. Share screen nggih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini RPP saya Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Oke. Saya praktek mengajar apa gimana ya Pak dosen? Oh tidak, cukup menyampaikan isi RPP-nya. Oh, nggih. Ya, ini si RPP saya itu Langsung KD-nya. Langsung KD. KD-nya. KD. Gini nggih Pak dosen. Ya. Oke. Untuk kompetensi dasar, yaitu meyakini akhlak tercela adalah larangan agama Islam, menghindarkan diri dari akhlak tercela, dan menganalisis makna atau penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela. Menyajikan hasil analisis makna penyebab dan dampak negatif dari akhlak tercela. Dan untuk indikatornya, memperinci sebab-sebab dilakukan sifat tercela hasad, yaitu saya ambil sudah C4 ini. Ya. Menyimpulkan dampak negatif sifat tercela hasad sudah C5, dan merencanakan cara menghindari sifat tercela yang berupa hasad atau iri C6 nih. Untuk tujuan pembelajaran ya, melalui pengamatan tayangan video pembelajaran dan membaca teks tampilan slide PPT, peserta didik dapat memerinci makna hasad dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan cara menghindari hasad dengan benar. Saya ambil dari C4 ke atas semua ini. Melalui diskusi, peserta didik dapat merencanakan menghindari hasad dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Untuk materinya saya ambil dari PPT dan video pembelajaran. Kemudian peserta didik membaca buku berkaitan dengan ayo menghindari sifat tercela, yaitu ada di buku Akidah Akhlak kelas 10 semester 1. Untuk pendekatan model ya, ini pendekatannya pakai scientific hot model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan model pembelajarannya itu pembelajaran langsung, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk sumber belajar di YouTube ini wonten tertera alamatnya. Langsung ke kegiatan pembelajaran 10 menit ya, peserta didik bersama guru berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Tahap tiganya PBL membimbing penyelidikan individu. Jadi anak atau siswa peserta didik kita bimbing belajar untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu melalui kerja kelompok peserta didik berkonsultasi dengan guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas ditanyakan kepada guru. Dan langsung kegiatan penutup yaitu 10 menit peserta didik diajak bertanya jawab, diberikan kesempatan untuk bertanya apabila memang ada hal-hal yang belum dipahami. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran yaitu dengan keterampilan abad 21. Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi nggih. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Peserta didik bersama guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup atau religius. Itu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk penilaian, ini pembelajaran ada instrumen penilaian ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan kognitif, dan penilaian keterampilan psikomotorik. Analisis hasil penilaian atau terlampir di bawah. Remedial kalau jika ada anak didik yang belum menguasai materi dan nilainya masih di bawah standar. Untuk remedial ini waktunya disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang. Jadi si anak yang pemahamannya kurang atau nilainya kurang nanti ditahan dulu, jangan pulang dulu. Untuk pengayaan yaitu dikhususkan untuk peserta didik yang sudah mencapai ya kompetensinya, maka peserta didik mengajarkan materi pengayaan yang sudah disiapkan.
Ada beberapa pilihan. Apabila peserta didik sudah kompeten dalam pemahaman dan dapat memberikan contoh-contoh, guru boleh menjadikan peserta didik tersebut menjadi tutor sebaya atau dengan temannya untuk menetapkan kemampuannya. Alternatif lain, peserta didik dapat membaca, menghafal, atau menulis dalil-dalil yang berkaitan dengan materi. Itu adalah isi dari RPP saya, Pak dosen, dan bawahnya ini materi pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak dosen. Ya, coba di-scroll ke bawah di instrumen evaluasi. Penilaian observasi nggih, Pak? Ya, terus bawah. Terus. Nah, ini Pak, di atasnya. Penilaian sikap pengetahuan. Ada lagi penilaian pengetahuan yang lain kecuali ini? Tidak ada, ini antar teman. Baik, Pak Satori. Nggih. RPP Pak Satori memang sudah utuh, ya. Utuh, lengkap, namun beberapa perlu dibenahi, ya. Baik, saya kira dari saya cukup Pak Satori. Nanti akan dilanjut oleh Pak Arum. Monggo dipersilakan Iya, terus deh. Baik Pak Satori. Nggih. Sudah rapi saja. Pak Satori, guru itu kan wajib ya membuat RPP ya. Nggih, terus. Kalau RPP itu bagusnya dibuat sendiri atau kemudian harus saling berbagi dengan teman-teman guru? Dibuat sendiri karena yang tahu keadaan siswa kan kita sendiri, Pak dosen. Iya. Ya. Terus kalau di tempatnya Pak Satori ini RPP itu dibuat setiap setahun sekali apa satu semester sekali? Kalau di sekolah saya itu lebih dari setahun, Pak dosen. 2 tahun. 2 tahun sekali? Iya, 2 tahun. 2 tahun sekali? Nggih. Nah, terus itu kalau sudah dibuat, itu arsipnya disimpan atau dibawa gurunya? Disimpan di berkas sekolah, di lemari sekolah. Terus guru saat mengajar membawa apa saja di kelas? Pertama absensi, RPP, kemudian buku ajar. Ya. Kalau mau prakteknya itu gimana? Guru ketika masuk ke kelas itu selalu membawa RPP apa tidak, Pak? Setelah Pak Satori. Bagusnya seperti itu, selalu membawa RPP. Bagusnya. Prakteknya? Ya prakteknya juga seperti itu ya. Buku ajar, RPP, dan materi ajar yang lain seperti LCD, proyektor gitu. Kalau memang mau menampilkan video atau PPT. Nah, kalau ada guru yang kemudian masuk kelas tidak membawa RPP gimana, Pak? Itu guru yang sangat hebat mungkin, Pak dosen, sudah hafal. Ya. Kalau Pak Satori selalu membawa ya di kelas ya? Alhamdulillah selalu membawa. Selalu ada sama Bu. Dengan paham terkait HOTS itu apa, Pak? HOTS itu pemikiran yang sangat mendalam, Pak dosen. Pemikiran yang sangat mendalam. Nggih. Nah, maksudnya mendalam itu yang seperti apa? Murid bisa opo begitu? Bisa apa? Itu bisa mengkreasikan, bisa menciptakan, bisa mengevaluasi, bisa menganalisa, bisa meneliti, mengoreksi. Itu termasuk HOTS. Dan berikutnya Pak Satori silakan dibacakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Berikutnya Pak Satori akan tulis surah Al-Kautsar, Pak. Al-Kautsar. Nggih, yang besar nggih. Nggih. Pakai spidol, Pak. Sampun, Pak dosen.
Oh nggih, sama Pak Satori sudah tadi. Nggih. Masih diambil tadi ya. Baik, itu tadi tinggal melatih membiasakan nulis lagi Pak Satori ya. Oh nggih, siap. Rapi lagi. Ya, turun Pak Satori, saya kembalikan ke Pak saja. Nggih, sami-sami. Baik, Imam. Saya rasa begitu Pak Satori. Jadi ujian komprehensif Pak Satori cukup dan selesai. Saya rasa demikian Pak Satori, Pak Imam. Ada hal-hal yang barangkali saya Pak Imam kurang pas, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.